Patunggilan. Saya Pendeta Kristianti Retno Wahyuni bersama Penatua dan Diaken GKJW Jemaat Bondowoso akan melayani ibadah Minggu Advent yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, komunitas Kristen di Bondowoso, khususnya di GKJW Jemaat Bondowoso telah ada sejak 124 tahun yang lalu, tahun 1896. Dan komunitas itu terus bertumbuh sampai dengan saat ini. Dimulai ketika Mbah Amin, orang dari suku Madura pertama, memutuskan untuk mengikut Kristus dan dibaptis. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita dan pengharapan, mari kita terus semangat dalam melayani Tuhan, seraya menantikan kedatangannya. Selamat beribadah. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam ibadah yang masih dilakukan secara khusus dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Adapun ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020, akan dilayankan oleh Pendeta Ibu Kristianti Retno Wahyuni. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa kita menanti kedatangan Kristus. Kristus yang telah datang ke dunia sebagai juru selamat. Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan diri kita dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dengan senantiasa hidup benar dan berkenan kepada Allah. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang akan kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 85. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga, Kusongsong Bagaimana.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama memasuki ibadah Minggu Advent yang pertama ini. Mari sejenak kita memasuki waktu teduh, menenangkan pikiran kita dan menyadari keberadaan Tuhan. Seraya di dalam hati kita masing-masing berkata yang demikian. Ibadah Minggu saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Advent yang pertama ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama menyambut dengan sukacita dalam ibadah Minggu Advent pertama ini dengan kita memuji Tuhan, menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan dan jemur kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kasih setia Tuhan yang tercurah selamanya itu sungguh-sungguh sudah kita sambut melalui kesetiaan laku kita? Yehezkiel pasal 18 ayat 30b mengajak kita untuk melihat kehidupan kita melalui firman-Nya yang demikian. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman tadi mengajak kita untuk melihat kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menampakkan kasih setia Tuhan melalui laku nyata kita? Jikalau kita seringkali merasa gagal, mari di tengah-tengah ibadah ini kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, seraya mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan penyesalan kita itu melalui pujian Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama dan ketiga, di muka Tuhan Yesus. Ku
Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang menyesali dosa dan kesalahannya, inilah anugerah yang diberitakan kepada kita melalui Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara yang kekasih, pengampunan dosa telah diberitakan kepada kita, karena itu mari bersama-sama kita tanggapi berita anugerah itu dengan sukacita, seraya menyanyikan Kidung Jemaat 79, bait yang pertama dan ketiga. Maha terpuji Allahku. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 37. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, kasih dan sukacita yang Kau berikan kepada kami, sehingga boleh kami rasakan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir di tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Sehingga firman yang akan kami terima dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan juga Ibu Pendeta Kristianti Retno Wahyuni ke dalam tangan-Mu dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Markus 13
ayat 24 sampai 37 yang demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengarkan firman, terlebih berbahagia yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah panjenengan setuju jika segala sesuatu supaya berjalan dan berakhir dengan baik itu membutuhkan persiapan? Saya yakin kita semua setuju. Salah satu contohnya misalnya ketika orang mau mantu, mau mengadakan pesta perkawinan, membutuhkan persiapan, paling tidak 3 bulan atau bahkan sampai 1 tahun sebelumnya orang sudah menata segala sesuatunya. Orang mau rekreasi saja, persiapannya itu bisa 1 minggu ditempuh. Mengumpulkan bekal ini, mempersiapkan ini dan itu. Orang mau pelayanan minggu, saya yakin juga membutuhkan persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa persiapan itu dibutuhkan? Pastinya supaya apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, supaya ketika orang harus tampil memimpin sebuah acara misalnya, tidak lagi deg-degan karena sudah melakukan persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya untuk segala sesuatu yang dinilai penting, istimewa, spesial, orang pasti akan menyambutnya dengan persiapan. Nah, kedatangan Yesus yang pertama yang oleh orang Kristen itu dirayakan melalui Natal juga dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Sehingga segala persiapannya pun membutuhkan waktu. Kadang 1-2 bulan sebelumnya persiapan untuk Natal itu sudah dilakukan. Minggu Advent yang pertama dimulai, biasanya toko-toko, pusat-pusat perbelanjaan itu juga sudah mulai menampilkan segala sesuatu yang bertemakan Natal. Segala persiapan dimulai. Nah, kalau bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Advent yang pertama ini kira-kira sudah persiapan menopo. Apakah yang sudah dipersiapkan? Pohon Natal,
baju baru, ataukah mungkin hati kita sejak awal ini sungguh-sungguh juga sudah kita persiapkan? Lalu bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua? Kalau itu tadi kedatangan Yesus yang pertama. Apakah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang penting? Apakah kita juga melakukan sebuah persiapan untuk menyambutnya? Ya kalau orang mantu, orang rekreasi, orang mau pelayanan itu membutuhkan persiapan dan itu berkaitan dengan tanggal, hari, waktu yang sudah pasti, maka orang mengatakan mungkin persiapannya lebih gampang, lebih enak, lebih terukur. Tapi bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua? Ada yang mengatakan beberapa tahun yang lalu, ramalan suku Maya itu mengungkapkan akhir dunia ini akan terjadi tahun 2012, sampai kemudian dibuatkan filmnya. Tapi ketika ditunggu kok 2012 juga enggak datang-datang. Orang rasanya kayak di PHP. Lalu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka di tengah-tengah itu orang mengatakan ya siap enggak siap. Atau mungkin enggak usah persiapan lah, wong kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang Yahudi, kedatangan Tuhan itu dianggap, dipahami sebagai hari Tuhan, menjadi sesuatu yang memang benar-benar misteri. Sebagaimana diungkapkan oleh Injil Matius, Markus maupun Lukas, tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu datangnya. Sehingga segala upaya untuk menghitung-hitung, mengira-ngira hari Tuhan itu akan datang pada waktu ini dan itu, sebenarnya adalah perbuatan yang sia-sia dan tak berguna. Karena bacaan kita hari ini malaikat saja enggak tahu, Yesus saja tidak tahu. Namun yang pasti saudara-saudara bahwa memahami datangnya hari Tuhan akan diikuti oleh penghayatan akan sebuah persiapan. Diikuti dengan sikap yang siaga, berjaga-jaga, sikap yang waspada. Orang-orang Yahudi menggambarkan misteri hari Tuhan itu berkaitan dengan keadaan yang mengerikan. Kengerian, kegelapan, bahkan juga kekacauan dunia. Peristiwa-peristiwa itu menjadi pendahuluan akan kedatangan Tuhan. Sehingga mereka diajak untuk peka, melihat, memahami akan tanda-tanda itu. Namun saudara-saudara yang penting untuk kita garis bawahi adalah, ini adalah gambaran tentang pendahuluan sebelum Tuhan datang. Gambaran ya tetap sebuah gambaran. Sehingga kita tidak boleh serta-merta memahami pasti seperti itu keadaannya nanti. Bahwa kalau belum ada tanda-tanda itu, oh berarti Tuhan datang masih lama. Jadi boleh dong aku santai-santai, kengerian ini belum seberapa, dunia ini belum begitu kacau. Jadi enggak apa-apalah aku tidak siaga, tidak apa-apalah aku tidak waspada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang itu menafsirkan pesan Markus ini juga secara harfiah. Jadi kalau sudah mulai gelap sepanjang hari, tidak ada matahari, kalau malam itu semakin gelap tanpa bulan, maka orang juga mulai berpikir, wah jangan-jangan ini Tuhan akan segera datang nih. Jangan-jangan kedatangannya ini sudah ada dekat dengan kita. Kalau demikian aku harus berhenti untuk melakukan kejahatan. Aku harus berhenti untuk berbuat curang nih. Aku harus mulai perhatian kepada hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Namun kalau ternyata pada akhirnya tidak juga terjadi. Wah rasanya kedatangan Tuhan tidak lagi dekat. Ini masih jauh. Lalu orang menjadi biasa lagi. Orang menganggap bahwa semua tanda itu tidak ada artinya. Orang menjadi lupa akan panggilannya untuk senantiasa setia dan berjaga-jaga. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada masa Advent yang kita mulai hari ini,
pesan Markus perlu didengungkan kembali. Berjaga-jagalah, setialah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata berjaga-jagalah, setialah ini adalah kata perintah yang di sana merupakan kata kerja yang aktif. Yang digambarkan seperti para hamba yang diberi tugas, yang diberi tanggung jawab oleh Sang Tuan, supaya mereka selalu siap dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Supaya mereka selalu siap dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak hadirnya Sang Tuan bersama dengan mereka tidak menjadi alasan bahwa mereka bisa santai. Tidak adanya juragan yang hadir di tengah-tengah mereka bukan berarti itu membuat mereka cuti dari tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka. Tidak lantas membuat para hamba itu kemudian, wah mumpung gak ono juragan, ayo santai-santai dhisik wae lah. Ayo dolan-dolan rekreasi dululah. Paling tekane ya sik rada suwi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang menantikan sebuah kedatangan dengan orientasi hitung-hitungan angka atau juga tanda, maka itu bisa menjadi sia-sia. Loh, katanya Tuhan itu datang di tahun sekian. Setelah adanya perang, setelah adanya kekacauan, katanya Tuhan itu akan datang. Loh, iki lho donyane tambah parah. Tapi kok Tuhan tak datang-datang juga? Lalu ketika itu mungkin orang kemudian menjadi lelah untuk menanti dan bersiap diri. Orang tidak lagi bersiap diri dengan sungguh-sungguh. Wes, aku tak cuti wae dadi wong apik. Aku tak cuti wae dadi wong Kristen. Aku tak nakal-nakal dhisik wae lah. Sekali-sekali cuti menjadi orang benar, orang yang baik. Saya tak juga ngelali, yo opo carane bedakne duitku karo duit kantorku. Aku tak cuti menjadi suami yang baik, yang terkadang membuat orang menjadi lupa, endi iki ambune bojoku karo ambune bojone tonggoku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan. Orang menjadi cuti untuk menjadi bapak yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi warga yang baik, menjadi pelayan yang baik. Model-model yang begini ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diingatkan oleh Markus, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Jangan kamu didapatinya sedang tidur ketika Tuhan datang. Orang yang tidur itu saudara-saudara menggambarkan kondisi yang benar-benar pasif. Menggambarkan kondisi di mana orang tidak siap. Kebakaran terjadi dan orang sedang tidur. Banjir datang ketika orang sedang tidur. Apalagi nyetir sambil tidur. Apa yang terjadi? Hampir pasti tidak akan pernah lolos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, apa pelajaran penting yang bisa kita petik? Advent yang dimulai hari ini sampai 4 minggu ke depan adalah masa persiapan, masa penantian menyambut kedatangan Kristus. Jadi setiap kali kita memasuki minggu-minggu Advent, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita. Yang pertama, mempersiapkan diri akan datangnya Kristus yang pertama yang kita rayakan dalam Natal. Namun Advent adalah sekaligus masa persiapan kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Oleh karena itu di masa persiapan dan penantian ini, sikap apa yang harusnya ada? Maka pesannya kepada kita adalah jangan tidur, jangan cuti, jangan berhenti menjadi orang beriman yang setia. Jadilah Kristen yang siaga, yang berjaga-jaga. Setialah pada posisimu masing-masing, pada tanggung jawabmu, pada panggilanmu, pada statusmu, sebagai apapun Tuhan mengizinkan kita ada sekarang. Sehingga saat Tuhan datang,
Mungkin kedatangan Tuhan bersamaan dengan kehidupan dunia ini berakhir, atau ketika kehidupan kita pribadi ini berakhir, maka kita akan didapatinya tidak sedang tidur, tapi sedang bersiap. Nggih Gusti, saya sedang siap, saya sudah siap, karena selama ini saya berjaga-jaga untuk membangun diri saya menjadi pribadi yang setia. Persiapan kita ini bukan karena kita punya status, aku loh wis Kristen lek lo, cilek mulo aku ki Kristen, leluhurku Kristen. Persiapan kita bukan aku loh pendito, aku loh penatua diaken, sing wis 30 tahun, 20 tahun. Aku loh jemaat yang mempersembahkannya dengan begitu besar, tidak ada yang lebih besar dariku di antara warga jemaat yang lain. Bukan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu panggilannya adalah jadilah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik sebagaimana seharusnya orang percaya dipanggil untuk bersiap diri, setia dan berjaga-jaga. Jangan pernah cuti untuk menjadi seorang Kristen yang setia. Ketika kejahatan belum juga berhenti, ketika perseteruan masih sering terjadi, ketika kecurangan, ketika ketidakadilan semakin marak, kebencian juga masih ada, janganlah kita kemudian menarik diri. Wah, hidup ini kok semakin gak benar ya, aku tak berjaga jarak saja. Mumpung ini masa pandemi. Aku tidak dekat-dekat mereka yang melakukan ketidakadilan, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Ini kan tanda-tanda Tuhan mau datang, aku tak menyepi. Supaya ketika Tuhan datang, aku didapatinya tidak juga melakukan kejahatan. Aku tidak kumpul dengan mereka. Tidak. Berhati-hati, berjaga-jaga, waspada, bukan berarti kita abai dengan situasi, bukan berarti kita menarik diri dari segala kenyataan. Namun bagaimana di tengah segala situasi yang kacau sekalipun, bersama dengan Tuhan kita terus membangun upaya apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pribadi untuk menunjukkan kesetiaan kita, kewaspadaan kita. Mari saudara-saudara kita menyambut kedatangan Tuhan di masa-masa Advent ini dan juga kedatangan Tuhan yang kedua dengan sikap kita yang benar. Senantiasa berjaga-jaga dan setia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk hadir berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari bagi kita untuk menghaturkan persembahan, kita ambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mari kita mempersembahkan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 148, baitnya yang pertama dan keempat, terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita, menaikkan syafaat. Mari bersama berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Ketika kami mengingat kehidupan kami hari ini, kami sadar bahwa semua ini bukan karena kekuatan kami, melainkan semata-mata anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini, terlebih sabda yang sudah ditaburkan untuk kami. Kekuatan yang daripada Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan. Sehingga di masa-masa kami memasuki Advent, menantikan akan kedatangan Tuhan yang kami rayakan dalam Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua, kami senantiasa menjadi pribadi yang setia dan berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami terus setia. Ada banyak hal di tengah kehidupan ini yang siap membuat kami jatuh dalam rupa-rupa godaan, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jaiwetan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu merengkuh, sehingga panggilan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk terus mandiri, senantiasa diwujud nyatakan dalam laku kehidupan setiap hari. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani ini penuh dengan tantangan. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang tidak mudah yang kami hadapi, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bahkan juga sebagai pemerintah. Karena itu kiranya pertolongan Tuhan senantiasa nyata. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mengurus dan menata layani segala urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau memberkati dalam menata, merencana, sehingga segala kebijakan yang diambil mewujudkan damai sejahtera. Engkau memberkati warga negara dalam terus berperan aktif, membangun kehidupan bersama di tengah-tengah kebinekaan dan keberagaman. Kiranya kami dimampukan untuk terus menjadi saudara bagi sesama demi damai sejahtera di tengah-tengah Indonesia ini.
Kami menyerahkan secara khusus segala upaya pencegahan penyebaran virus corona. Engkau memberkati para tenaga medis yang di masa-masa ini berjuang untuk melakukan yang terbaik, menjaga kami, menjaga kesehatan semua. Lindungilah mereka, tuntunlah mereka dalam hikmat-Mu, jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, dan kami juga menyerahkan setiap warga jemaat, warga negara, kiranya kami dimampukan untuk terus juga menjaga diri kami, menjaga sesama kami, sehingga kami semua boleh terhindar dari virus ini. Di atas semua itu kami rindu Tuhan, kuasa-Mu sungguh-sungguh nyata terjadi, agar pandemi ini segera berakhir, dan kehidupan bersama kami boleh bertumbuh lebih baik. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami haturkan. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Engkau memberkati setiap orang yang dengan penuh sukacita mempersembahkannya. Engkau memberkati majelis jemaat yang mengelolanya. Kiranya dalam tuntunan hikmat-Mu, pelayanan ini boleh dilakukan dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap ungkapan syukur kami. Kami menyerahkan setiap kegiatan pelayanan di gereja Tuhan. Engkau memberkati majelis jemaat, majelis daerah dan majelis agung Gereja Kristen Jaiwetan. Kiranya kami mampu melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan untuk anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, bahkan tidak hanya untuk kehidupan berjemaat kami, namun juga kehidupan di sekitar kami di mana Tuhan menempatkan dan mengutus kami. Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga melaluinya pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh nyata. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan. Engkau memberkati mereka dalam masa belajarnya, dalam mempersiapkan masa depannya. Kiranya rasa takut akan Tuhan boleh senantiasa nyata. Jikalau ada saudara-saudara kami yang di waktu-waktu ini menderita sakit, mereka dalam kelemahan, kerapuhan, membutuhkan pemulihan daripada-Mu, Tuhan jamahlah dengan tangan kudus-Mu, sehingga kesembuhan, kesegaran, semangat, sukacita senantiasa mereka miliki, dan mereka terus dimampukan berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Advent yang pertama ini. Tuntun sertai setiap langkah kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami di dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur permohonan ini hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu.
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan undur dari ibadah ini, melanjutkan setiap karya kita dengan tenang, bersama dengan keluarga, menjaga diri kita, kesehatan kita, baik jasmani dan rohani. Tuhan memanggil kita untuk terus berjaga-jaga dan setia. Karena itu, mari kita menyambut panggilan itu dengan sukacita dan pengharapan. Kita akhiri ibadah Minggu Advent yang pertama ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber karunia dan rahmat, dan Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan memelihara kehidupan saudara-saudara, menantikan kedatangan Tuhan. Amin.